Oke, terakhir kita masuk ke autokorelasi. Nah, autokorelasi ini ingin melihat apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode T dan periode T-1 dalam suatu model regresi. Nah, periode T-1 ini maksudnya periode sebelum periode T. Jadi kalau misalkan periode T itu 2020, nah T-1 itu 2019 gitu. Nah, di autokorelasi itu ada dua metode. Yang pertama uji Durbin-Watson dan yang kedua itu uji Bruce-Godfrey. Oke. Nah, kita mulai dulu dari uji Durbin-Watson. Di sini kita bisa klik analyze, kita bisa klik regression. Nah, terus kita klik linear. Nah, di sini kita masukin harga saham itu ke dependent, terus DPR, ROE, dan juga dari itu kita masukin ke independent. Terus kalau udah kita klik statistik, kita checklist nih, Durbin-Watson. Jadi kita checklist itu estimates, model fit, dan juga Durbin-Watson. Terus kita klik continue, kita klik OK. Nah, yang perlu kalian lihat itu di tabel model summary. Nah, di sini ada Durbin-Watson nih, 0,756. Nah, kita bisa bikin kesimpulan. Oke, yang pertama-tama kalian harus tulis nih di kertas jawaban kalian, itu tabel ini. Nih, di sini juga ada aku tulis ya, harus dibuat. Jadi, kalian perlu buat gitu loh, tabel ini. Pokoknya sama persis deh kalian buat gitu. Sampai ke angka-angkanya ini sama persis lah pokoknya, semua-muanya. Kecuali ini ya yang harus dibuat, kata harus dibuatnya ini nggak perlu ditulis. Pokoknya kalian tulis sama persis. Kalau udah kalian bisa bikin kesimpulan kayak gini. Angka Durbin-Watson 0,756. Bener ya, 0,756 terletak di antara 0 dan 0,8140. Kesimpulan, terdapat autokorelasi positif sehingga data tidak baik digunakan dalam model regresi. Nah, di sini aku mau jelasin bahwa kalau misalkan ya, angka Durbin-Watson kalian itu terletak di antara 0 dan 0,814, itu kalian pilihnya yang ini, autokorelasi positif. Kalau misalkan terletak di antara 0,814 dan 1,7501, itu kalian pilihnya indecision, gitu. Pokoknya makin ke kanan lah, gitu ya. Nah, di sini kan di antara ini ya, berarti kalian pilih bahwa terdapat autokorelasi positif, gitu. Pokoknya kalau ada autokorelasi baik positif maupun negatif, itu datanya tidak baik digunakan dalam model regresi, gitu. Nah, di sini aku ada kasih note juga bahwa kalau misalkan nih angka Durbin-Watson-nya terletak di antara ini 0,814 dan 1,7501, berarti kan kita pilih indecision ya. Nah, kalau dia indecision, itu Durbin-Watson tidak dapat mendeteksi atau ada atau tidaknya autokorelasi, sehingga perlu digunakan alat pengujian lainnya, yaitu uji Bruce-Godfrey. Jadi kalau misalkan dia indecision, kalian langsung bikin kesimpulan kayak begini. Gitu, oke? Nah, kita lanjut ya ke uji Bruce-Godfrey. Kita balik lagi ke inputnya. Nah, kita bisa klik analyze. Analyze, habis itu kita klik regression, terus kita klik linear. Nah, ini kita riset dulu, kita masukin nih harga sahamnya ke dependent, terus DPR, ROE, DR kita masukin ke independent. Kita klik save, kita checklist unstandardized, terus continue dan klik OK. Nah, kan muncul output ya, kita abaikan. Kita masuk ke inputnya, terus nih, kita akan lihat bahwa dia muncul variabel baru yaitu res_1. Kalau udah kayak gini, kita bisa klik transform, kita klik compute variable. Nah, di sini kalian tulis ya target variabelnya itu anggap aja ares_2. Karena tadi ares_1 udah kita pakai ya. Kita masukin ares_2. Terus ini kalian pilih all, terus kalian scroll ya ke bawah nih sampai ketemu LAG. Tulisannya itu LAG. Nah, ini LAG dalam kurung 1 nih. Kalian double klik, terus kalian masukin nih unstandardized residual atau res 1-nya
Kalian double klik ya res 1-nya supaya dia mengganti posisi tanda tanya tadi. Terus kalau udah kayak gini, kita bisa klik OK. Nah, habis itu kita balik lagi nih ke inputnya. Kita pilih analyze, kita pilih regression, habis itu kita pilih linear. Nah, di sini perhatiin ya, kita reset dulu. Teman-teman perhatiin, yang kita masukin ke dependent itu adalah yang res 1. Bukan yang ares ya, tapi yang res. Yang res 1 ini kita masukin ke dependent. Independentnya kita masukin DPR, ROE, DER, dan ares 2. Oke. Jadi yang teman-teman masukin ke dependent itu yang res 1. Yang teman-teman masukin ke independent itu DPR, ROE, DER, ares 2. Jadi pokoknya yang dimasukin ke independent itu variabel independent kalian semuanya kalian masukin plus ares 2. Gitu. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik OK. Nah, kalau udah, bentar ya, ini aku gitu ares 2. Nah, kalau udah teman-teman lihat yang tabel koefisien, nih tabel koefisien, kalian lihat sig untuk ares 2. Nih 0,000 ya. Kalian lihat sig ares 2 0,00, kalian bisa bikin kesimpulan kayak gini. Sig sama dengan 0,000. Lebih kecil dari alfa, artinya terdapat autokorelasi, sehingga data tidak baik digunakan dalam model regresi. Di sini udah aku tulis ya, kalau lebih besar dari alfa gimana, kalau lebih kecil dari alfa gimana. Nah, kalau misalkan nih ya teman-teman, terdapat autokorelasi, kalian jangan berhenti sampai di sini. Kalian perlu lihat B-nya. Nah, di sini kan B itu 0,644 ya. Kalian tulis nih, B sama dengan 0,644. Nah, di sini juga aku udah tulis ya bahwa nggak usah lihat angkanya, tapi lihat tandanya. Nah, di sini kalian lihat bahwa tandanya itu positif, berarti terdapat autokorelasi positif sehingga data tidak baik digunakan dalam model regresi. Jadi kalau misalkan, teman-teman ingat ya, jadi kalau misalkan terdapat autokorelasi, kalian jangan berhenti sampai di sini, tapi kalian perlu lihat B-nya, supaya kalian tahu itu tuh autokorelasi positif atau negatif, gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kesimpulan kalian itu tidak terdapat autokorelasi, ya udah sampai di sini aja berarti, gitu.